Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai press release, yang mana akan disampaikan oleh saya sendiri, Kawita Sari, dan rekan saya Diana Oktaviani dan Erdin Arianto. Nah, sebelum masuk ke bagian yang lebih spesifik, kita ada bagusnya kita memahami dulu apa itu press release. Press release dikenal juga dengan istilah new release atau siaran pers. Media ini banyak digunakan oleh praktisi public relation sebagai wahana informasi tentang kegiatan public relation yang dikirimkan ke media agar berita dapat diinformasikan ke dalam bentuk berita oleh media, atau sebuah berita atau informasi yang disusun oleh sebuah organisasi yang menggambarkan kegiatannya, merupakan berita tentang perusahaan, individu, kegiatan, pelayanan, atau produk. Berita tersebut dikirim atau disiarkan ke media pers, sehingga disebut juga siaran pers atau news release. Berita dalam press release tidak serta-merta disamakan dengan berita jurnalistik, karena berita jurnalistik yang dibuat oleh wartawan dibuat untuk konsumsi surat kabar. Selanjutnya adalah press release dibuat oleh public relation atau hubungan masyarakat (humas), suatu organisasi, perusahaan, atau instansi yang disampaikan kepada media massa untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Teknik penulisannya sama dengan penulisan naskah berita. Dengan kata lain, naskah siaran pers sama dengan naskah berita, khususnya berita langsung atau straight news. Untuk materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dian Oktaviani. Perbedaan press release dengan berita. Yang pertama, penyampaian kegiatan organisasi sebagai bahan atau sumber berita bagi media. Yang kedua, alat untuk membina dan menumbuhkan sikap pendapatan atau cerita yang baik dari anggota masyarakat kepada organisasi, membentuk opini atau positif. Yang ketiga, alat untuk mengalihkan perhatian ke publik dari fakta yang merugikan organisasi dan memutuskan fakta yang menguntungkan organisasi. Yang keempat itu adalah dibuat organisasi oleh perusahaan. Nah, jenis-jenis press release menurut SMITH, yang pertama itu ada rilis pengumuman, yaitu saran pers yang bersifat informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi. Yang kedua itu ada rilis tidak lanjut follow up release, yaitu saran pers yang bersifat menindaklanjuti suatu acara, ide, atau rilis sebelumnya. Jenis-jenis press release menurut bisnis, yang pertama ada basic press release, yaitu berperan informasi dari organisasi yang nilai berita untuk media lokal, regional maupun nasional. Yang kedua, produk press release, yaitu saran teks yang berisi transaksi. Yang ketiga itu ada financial release, yaitu digunakan terutama untuk pembinaan hubungan dengan pemegang saham. Nah, itulah perbedaan press release dengan berita. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan press release, yaitu yang pertama mengandung unsur 5W plus 1H, yaitu what, who, why, when, where, dan how. Selanjutnya yaitu dalam teknik penulisan press release ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu release mesti mengandung news values atau nilai berita berupa aktual, faktual, penting, dan menarik sehingga layak muat atau fit to print. Selanjutnya itu struktur penulisannya terdiri dari judul, teks berita, dan isi berita. Selanjutnya yaitu prinsip penulisan rilis mengedepankan fakta terpenting serta tidak mencampurkan fakta dan opini. Yang keempat, judul berita harus kalimat lengkap, minimal subjek plus predikat, dan menggunakan kalimat aktif. Teras sebaiknya mengedepankan subjek atau pelaku. Siapa melakukan apa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Isi berupa penjelasan unsur why dan how. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.